أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan man ahsaha, siapa yang menghitungnya adalah maksud daripada siapa yang menghitungnya, yaitu orang yang mempelajarinya, orang yang mencoba memahami makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif, yang artinya adalah Allah Maha Halus, Allah Maha Lembut. Dan kalimat Al-Latif ini didapati di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dan Syekh As-Sa'di rahimahumullah, mereka mencoba untuk menafsirkan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, Al-Latif. Ada 4 makna, kata para ulama, yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif ini. Yang pertama, kandungan makna Al-Latif pada nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah, kata para ulama, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap perkara yang tersembunyi, perkara yang halus, perkara yang tidak nampak oleh mata kita, dan perkara yang pelik sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Inilah makna Al-Latif. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menguatkan makna Al-Latif ini dengan firman-Nya. Surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunai, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anakku," Luqman mengatakan, menasihati anaknya, "Wahai putraku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin." Sesungguhnya perbuatan sekecil apapun yang engkau lakukan, walaupun sebentuk atom, biji sawi yang tidak nampak oleh mata, dan perbuatan itu tersembunyi di dalam batu,
atau perbuatan itu tersembunyi di dalam langit, atau perbuatan itu tersembunyi di dasar bumi, ya'ti bihallah, Allah tahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas sekecil apapun perbuatan tersebut. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang halus, perkara-perkara yang tersembunyi. Allah latifun khabir, dan Allah pun maha teliti. Oleh karenanya ayat ini dikuatkan lagi oleh ayat yang lainnya dalam surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, pantaskah Allah menciptakan makhluknya dan dia tidak mengetahui? Gak mungkin. Kata Allah, gak mungkin. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Kita tidak bisa menghitung berapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keseluruhan makhluknya, satu jenis makhluk saja dia memiliki begitu banyak ragam dan bentuknya. Itu pun tidak akan bisa kita hitung. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap makhluk-makhluknya, apalagi kita manusia. Oleh karena itu, jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah tahu, dan itu akan menjadi suatu pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari kata Al-Latif adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba secara tidak dia sadari. Secara halus Allah mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba itu. Baik kebaikan itu bersifat duniawi maupun kebaikan itu bersifat agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa orang yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia temui. Dan Allah akan rizkikan ia dari jalan yang tidak dia sadari. Artinya manusia itu memiliki rizki yang dia sadari datangnya. Misal dia bekerja di suatu perusahaan, dia tahu per bulan gaji yang dia terima adalah misalnya 10 juta. Itu gaji yang dia sadari, rizki dunia yang dia dapatkan dan dia sadar itu. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, memberikan rizki kepada hamba tapi dari jalan yang tidak disadari. Itulah Al-Latif. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepada hambanya tapi tidak disadari oleh hambanya, terutama dalam masalah agama. Betapa banyak saudara-saudara kita disadarkan dengan jalan yang tidak disadari. Disadarkan artinya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari. Misal ada seseorang A misalnya, dia ikut di komunitas yang dia hobi pada komunitas tersebut, misalnya komunitas goes. Ternyata komunitas goes ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka riang, gembira, tapi tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dengan salat. Lalu si A ini ikut dalam komunitas tersebut. Yang tadinya dia tidak sholat 5 waktu. Tapi karena dia ikut dalam komunitas tersebut, akhirnya dia terbawa arus kebaikan itu dan dia ikut sholat 5 waktu. Ini adalah makna Al-Latif yang Allah inginkan pada hamba tersebut. Betapa banyak kaum muslimin yang kita dapati kebaikan-kebaikan agama yang Allah berikan kepadanya dari jalan yang tidak dia sadari. Banyak orang yang malas menuntut ilmu. Namun ketika dia ikut suatu komunitas, ternyata komunitas ini adalah komunitas yang rajin menuntut ilmu. Walaupun di samping itu dia hobi dalam masalah duniawi, tapi duniawi yang dia geluti itu tidak melupakan dia untuk menuntut ilmu misalnya. Maka ketika dia gabung di situ, dia pun terpengaruh dan ikut rajin menuntut ilmu. Dan inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Allah mendatangkan kebaikan kepada seorang hamba tanpa dia sadari. Makna yang ketiga dari kata Al-Latif adalah
Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala keburukan pada seorang hamba dari jalan yang tidak disadari. Banyak kita dapati hal ini pada teman-teman kita. Terkadang di mana mereka menceritakan tatkala mereka ingin bepergian di suatu kota dengan menggunakan pesawat misalnya. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang mungkin kita temukan pada diri teman-teman kita. Namun di suatu ketika perjalanannya menuju bandara, dia ditemukan dengan macet yang begitu besar, tidak bergerak sama sekali, sehingga mengakibatkan dia telat dan tidak naik di pesawat yang dia telah pesan tadi. Namun tidak berapa lama kemudian dia mendengarkan bahwa pesawat yang akan dia kendarai itu terbakar. Terjadi kecelakaan. Lihat Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghindari, menjauhkan seorang hamba dari keburukan dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak disadari. Inilah Al-Latif. Dan ini terjadi pada orang-orang soleh kita terdahulu, para nabi dan para rasul. Misal seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu ketika Nabi Musa lahir, ada seorang raja yang zalim, Fir'aun, yang mengumumkan sebuah pengumuman bahwa siapa saja yang terlahir darinya anak laki-laki dari Bani Israel, maka bunuh. Lalu diilhamkanlah kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan bayi yang baru lahir dalam peti, lalu kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Bayangkan, seorang ibu tega untuk memasukkan anaknya ke dalam peti, lalu kemudian menghanyutkannya di sungai. Tapi ini adalah ilham, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ibu itu hanya mengutamakan perasaannya dan dia tidak mau menghanyutkannya, bisa jadi Nabi Musa terbunuh oleh tentara Fir'aun. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dengan cara yang tidak disadari oleh sang ibu ini. Inilah makna Al-Latif yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mana Al-Latif yang keempat, dan inilah yang terakhir disebutkan oleh para ulama, bahwa Al-Latif maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang tidak diketahui, dengan cara yang tidak disadari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak mengangkat derajat seorang hamba dengan cara musibah silih berganti yang ditemui oleh seorang hamba tersebut. Dan ini kita temui pada sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana percobaan saudara-saudaranya untuk membunuhnya, lalu tidak disetujui, kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Setelah dilemparkan dalam sumur, lalu ditemui oleh saudagar, pedagang, kemudian dijual Nabi Yusuf alaihissalam dengan harga yang murah. Setelah besar dia difitnah, dituduh sebagai pemerkosa. Setelah itu dia dipenjara sekian tahun lamanya. Lihat musibah demi musibah yang didapati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi lihat kata Nabi Yusuf alaihissalam, Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu, Tuhanku adalah latif. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam, tapi dengan cara, dengan jalan yang tidak disadari dan tidak diketahui oleh Nabi Yusuf. Ternyata musibah silih berganti yang didapati oleh Nabi Yusuf itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi menteri di raja tersebut. Para hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui nama Allah Al-Latif ini, maka hendaknya kita menggunakan nama ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma ultuf bina ya Latif. Perbanyak doa ini. Ya Allah, Engkau adalah Al-Latif, maka hindarilah kami dari melakukan kemaksiatan sekecil apapun, karena Allah tahu terhadap maksiat yang kita lakukan. Ya Allah, datangkanlah kebaikan kepada kami dari jalan yang kami tidak ketahui. Ya Allah, hindarkan keburukan dan musibah menimpa kami dari jalan yang kami tidak sadari. Ya Allah, angkatlah derajat kami, tinggikanlah kedudukan kami di sisimu ya Allah, dari cara yang kami tidak ketahui. Inilah makna ketika kita minta Allahumma ultuf bina ya Latif, Allahumma ultuf bina ya Latif. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berselawat untuk Nabi satu kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya latif ultuf bina. Allahumma ya latif ultuf bina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.